Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan balasan menohok daripada Budiman Sujatmiko untuk Koni Bakri yang mengaku memegang rahasia penting ya teman-teman yang diberikan oleh Hasto gitu teman-teman perihal skandal-skandal besar gitu teman-teman di negara Indonesia. Di sini akan dibalas dengan menohok oleh Budiman ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ibu Riana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Riana dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan sampai acur-acuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik bapak beranak ini nih. Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Bu Koni katakan pembalasan lah, seperti gitu ya. Apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandra kah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Ya, itu ya dokumennya dinotariskan di Rusia, padahal ini adalah dokumen penting ya teman-teman, tetapi diamankan di Rusia. Coba kita simak komentar tajam dari Budiman ya teman-teman. Loh, ini bukan soal sebagai SRPD atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memang yang bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya nggak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum, dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Yang kurang tolong dikompletin aja. Wah, ini Pak Jokowi berjiwa besar sekali ya teman-teman ya. Karena Ibu Riana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar, oke? Bah, ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Koni, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Koni janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Koni juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia. Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya?
Nah, Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya, Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak Ibu takut nih? Ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu. Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan Partai PDIP ya. Nah, dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado. Pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi. Begitu ya, Bu ya. Nah, dan kalau memang itu dokumennya urgent dan se-urgent itu, kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa. Belum keluar, oke? Ya elah, Ces Hasto. Bu Koni, semangat kali ya. Aduh, girang kali. Pingin menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Aduh, Bu Koni. Ces-nya si Hasto yang satu ini emang ya. Aduh. Kalau emang Bu Koni sudah memegang dokumen aibnya keluarga Pak Jokowi, datanglah ke Indonesia, pulang segera, bawa si Hasto. Jangan menalik cendong klien. Disembunyikan kemana si Hasto? Ini enggak, Bu Koni beraninya di luar negeri sana berkoar-koar. Di Indonesia lah, datang langsung ke kantor KPK ya, atau ke Mahkamah Agung, atau kemanapun. Kalau enggak ke Mak Banteng. Lucu si Hasto, masa nitipnya ke Bu Koni, kenapa enggak Mak Banteng? Padahal itu si Hasto anak kesayangan Mak Banteng loh. Gak dipercaya berarti Mak Banteng, sehingga Bu Koni yang dititipkan. Iya, aduh kasihan kali Mak Banteng, gak diakui si Hasto. Udah dilangkai Mak Banteng. Harusnya si Hasto nitip ke Mak Banteng, bukannya ke Bu Koni. Benar ya. Walah Bu Koni, cepat segera pulang ke Indonesia. Tunjukkan semua dokumen-dokumen atau video yang setelah yang dibuat si Hasto. Katanya ada puluhan video tentang Pak Jokowi. Tapi jangan ada yang diedit ya. Karena ada loh kemarin video yang diedit si Hasto ya. Video yang pidato si Pak Jokowi diedit sama si Hasto, enggak loh. Banyak kibulnya si Hasto sama yang lain-lainnya klien itu ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.